Surat apa? Fatir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian surat Fatir, yaitu ayat ke-6 ya. Sekarang 6 atau 6 sudah? 6 sudah. Kalau 6 sudah maka berarti kita ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kalian ditipu oleh penipu, yaitu setan. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh kalian. Nah, ketika Allah mengatakan janji Allah benar, ternyata masih banyak yang tidak percaya. Ketika Allah mengatakan setan itu musuh kalian, jadikanlah setan musuh kalian, ternyata masih banyak yang menjadikan setan sebagai teman. Salah satu bukti adalah perkataan Budiman Sujatmiko, anggota PRD atau ketua PRD Partai Rakyat Demokratik pada zaman dulu, sekarang masuk ke PDIP. Dia mengatakan pengikut PKI itu komunis di Indonesia sudah sampai 100 juta lebih. Entah itu dusta atau benar, tapi yang jelas kalau 100 juta kan berarti separuh penduduk Indonesia. Jadi separuh penduduk Indonesia ikut komunis. Dan ya, kita lihat belum lagi yang liberal, belum lagi yang Syiah. Artinya ternyata kemungkaran-kemungkaran itu ya semakin banyak juga. Nah, yang untuk mengerem kemungkaran itu semuanya adalah iman dengan hari akhirat. Untuk itu kita lihat ayat berikutnya, ayat 7. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, lahum adzabun syadid, bagi mereka ada azab yang
keras. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dari Allah, pahala yang besar. Ibu-ibu, ayat ini ancaman dan iming-iming. Kalau diancam oleh Allah nggak takut, ada manfaatnya nggak yang lainnya? Enggak. Kata Allah, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mengingkari Allah. Komunis mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari Islam, mengingkari surga dan neraka, mengingkari syariat Allah. Pasti kata Allah, lahum, bagi mereka ada adzabun syadid, azab yang keras. Kapan? Di dunia dan di akhirat. Pasti. Tidak bisa diingkari, kata Allah, lahum adzabun syadid. Mereka ada keras menanti mereka. Walaupun kita juga nggak lihat, karena adab itu kadang-kadang macam-macam kan. Jadi ketika Allah mengatakan keras, keras beneran tuh. Maka kalau kita ingin bayangkan adab yang keras itu, salah satu contohnya apa? Kalau di akhirat kelak, adab yang paling ringan dalam Sahih Bukhari, adab yang paling ringan yang menanti orang kafir adalah 2 bara api diletakkan di telapak kaki seseorang, otak mendidih. Perhatikan, siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka, semua dosa yang diancam neraka, entah makan riba, entah membunuh, entah memfitnah, itulah hum adzabun syadid. Siksaan yang paling ringan itu 2 bara api diletakkan dalam kaki seseorang, otak mendidih. Sekarang bayangkan, sakit kepala itu apa? Migrain atau apa? Hah? Ada migrain, ada satunya apa? Vertigo ya. Ada yang pernah merasakan vertigo nggak? Tanya enak atau? Bagaimana rasanya yang kena stroke? Stroke itu otaknya belum umum gitu. Itu sakitnya luar biasa. Dan dikatakan dia melihat dirinya disiksa yang paling berat. Dan kemudian siksa yang paling berat kayak apa itu? Sementara Allah katakan itu paling ringan. Yang syadidnya kayak apa itu? Maka kalau orang sudah tawan Allah, ya ditakut-takutin neraka ini, nggak takut ya sudah, berarti nggak ada manfaat ya. Paling-paling nanti dari akhirat rasakan, inilah yang kudustakan. Maka dikatakan, dzuqu fitnatakum adzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan siksaan ini. Inilah yang kudustakan di dunia. Baik, ini orang kafir. Kalau orang beriman kata Allah apa? Walladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman, buktikan dengan amal soleh. Kita iman kepada Allah, kita sholat. Kita iman kepada Allah, kita zakat. Kita iman kepada Allah, ya, kita baca Quran. Kita iman kepada Allah, kita berbuat baik, kebaikan kepada semuanya. Kita iman kepada Allah, kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kata Allah, lahum maghfirah. Bagi mereka adalah
insya Allah amal-amal soleh itu menjadi penyebab diampuni oleh Allah. Iman itu menyebabkan diampuni oleh Allah. Artinya menunjukkan orang beriman kadang-kadang dikalahkan oleh nafsunya, kadang-kadang berbuat dosa. Tapi kalau imannya tinggi, amal solehnya dominan, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa maghfiratu wa rizqun kabir. Rizqun kabir atau rizqun? Wa ajrun kabir. Dalam ayat rizqun kabir. Di sini ajrun itu apa? Pahala, upah, kompensasi. Kabir, ibu. Allah sedang apa ya? Ketika gitu, ngiming-ngimingi kita. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sedih. Janganlah kalian tertipu dengan dunia. Kalau kalian beriman kepada Allah, buat kalian pahala yang besar. Iming-imingi gak, Bu? Kalau diiming gak pengen gimana? Allah sedang iming-imingi nih, pahala besar. Pahala besar itu kayak apa? Baik. Pahala besar, dan yang katakan besar tergantung yang ngasih. Kalau bapaknya kayak dikit aja misalnya, bilang sama anaknya, kalau lulus ada kejutan, hadiah yang besar dari papa. Kira-kira bayangan anak berat besarnya kayak apa? Bapaknya kaya raya, kira-kira apa? Mobil itu masih menengah itu. Mungkin pesawat ya. Ya, helikopter dan macamnya gitu kan. Tapi itu pun masih kecil kalau dibandingkan dengan yang ya, contohnya gini. Kalau kau mau dukung aku jadi presiden, nanti aku kasih duit besar. Tergantung ngomong kan? Kalau yang ngomong duitnya triliunan, ketika dikasih apa? Triliunan juga kan? Sementara dunia dan seisinya dipandang oleh Allah kecil. Jadi ketika Allah ngasih dunia dan seisinya untuk kita, itu kira-kira Allah memandang kecil atau besar? Kecil kan? Apakah Allah memberikan kita sebesar dunia dan seisinya? Kecil. Berarti Allah katakan gede, gedenya kayak apa? Kalau iming-iming suatu yang besar nggak bisa dibayangin, kau nggak kepingin. Nah, sekarang kita tanya diri kita, kepingin nggak? Buktikan dong amal solehnya. Surga yang paling rendah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam hadis Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, surga yang paling rendah itu kayak apa? Jadi repot juga, paling rendah, surga kok rendah itu. Artinya tingkatan surga yang pertama, level awal itu kayak apa? Diceritakan. Pernah dengar belum ceritanya? Yang cerita Rasul loh, bukan saya loh. Untuk itu kita bikin imajinasi diri kita. Surga yang paling rendah adalah untuk orang yang terakhir kali keluar dari api neraka. Jadi dia di neraka tapi ada imannya kecil, kemudian keluar dari api neraka. Ketika keluar dari api neraka, maka dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari wahai neraka. Terus dia senang banget. Akhirnya dia melihat satu pohon yang indah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkan saya ke pohon itu, dan saya nggak akan minta yang lainnya. Akhirnya Allah dekatkan dia ke pohon itu, dan dia duduk di pohon itu yang rindang itu, begitu senangnya.
Biasanya gitulah orang itu kalau sedang menderita kasih dikit aja udah senengnya luar biasa. Dia senang banget di bawah pohon itu. Tapi kemudian dia melihat pohon yang lainnya yang lebih indah. Biasalah manusia kalau lihat ada yang lebih cantik yang lirik yang kedua. Rumah lebih cantik lirik yang kedua. Cantik lebih kadang-kadang dia lihat. Maka kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, dekatkan saya pohon yang lebih indah itu. Biasalah suka janji, dan aku tidak akan ingin yang lainnya. Maka Allah berikan ke pohon yang kedua itu. Ketika lihat pohon yang kedua dia udah seneng. Ya pertama sih sabar. Tapi kemudian Allah melihatkan sebuah istana yang indah. Kira-kira gimana? Pengen lagi. Maka dia doa, ya Allah, wajar dong ya Allah, aku hambamu, tolong deh deketin ke istana yang indah itu. Mintanya kan cuma dideketin. Maka dia didekatkan pula ke situ. Tapi sudah dijanji lewat. Nah ini, gue udah minta berkali-kali nih. Yang ini jangan beli janji ya. Biasalah, iya. Akhirnya dia dekatkan pohon yang indah itu. Di istana yang indah itu. Ketika berada dalam istana, dia dengar suara yang sangat berbahagia di balik kaca dan temboknya. Senang banget senang. Akhirnya dia juga nggak tahan juga. Akhirnya apa? Terpaksa ngomong, ya Allah, saya dapat kesempatan masuk ke situ. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak canda dengan dia. Silakan masuk, tapi diperlihatkan seakan-akan apa? Kaplingnya udah habis semuanya. Maka dia ngomong, ya Allah, kaplingnya udah habis ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hambaku, mau nggak engkau seperti raja di dunia? Mau ya Allah. Rasul mengatakan, walaka mithlu, walaka mithlu, walaka mithlu, walaka mithlu, walaka mithlu. Milikmu seperti raja di dunia, seperti itu pula. Dalam riwayat 5 kali, dalam riwayat 10 kali. Jadi surga yang paling rendah itu 10 kali lipat daripada raja di dunia yang memiliki dunia dan seisinya. Walaka ma tamanait, walaka ma tashtahi. Dan plus apa yang kau inginkan dan apa yang kau minta. Sampai orang itu bilang, bingung kan, ketika dia ngomong itu kan bingung. Pegawai rendahan tiba-tiba dikasih, silakan tuh saya sudah siapin itu apa namanya, tanah 10 hektar atau 10 km persegi beserta istananya. Kira-kira ngomongnya gimana? Kira-kira ngomongnya gimana? Mungkin hanya apa namanya, bingung apa? Ini juga sama. Allah mengatakan, engkau mendapatkan 10 kali lipat raja di dunia. Atahakuli, atahzaubi, wa anta rabbul alamin. Ya Allah, engkau mentertawakan saya, engkau sebenarnya Rabbul Alamin. Sampai Rasul ikut tertawa. Ini surga yang paling rendah. Bu, kalau gini mau sholatnya berapa rakaat untuk dapat itu? Siap berapa rakaat? Infaknya kira-kira berapa? Yang sampai kalau bawa 100.000 dikasihkan ke mall, bilang 1.000 itu apa? Tapi gilirannya infak 1.000 kelihatannya besarnya luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini iming-iming yang Allah berikan kepada kita. Surga yang paling rendah, adapun surga yang paling tinggi, Allah yang menanam sendiri tanam-tanamannya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu hendaklah kita tidak pernah meremehkan surga. Maka ketika ada Bai'atul Aqobah pertama, kedua, Bai'at itu apa namanya, sumpah setia dari orang Ansar kepada Rasulullah, siap membela Rasul.
Dan mereka tahu Nabi Rasul melawan Amerika, melawan Eropa waktu itu, melawan Romawi, dan melawan Persia. Mereka katakan, ya Rasulullah, dalam baiat ini silahkan ambil syarat untuk dirimu dan syarat untuk Rabbmu sesuai yang kau inginkan. Rasul bilang, syarat engkau ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan satupun. Engkau berjihad di jalan Allah, dan engkau membela aku ketika datang kepada kalian sebagaimana kalian membela anak dan istri kalian. Mereka tahu resikonya. Kalau bela Rasul pasti melawan Persia, pasti melawan Romawi. Ternyata tanya mereka apa? Ya Rasulullah, hal li nafsika wa li rabbika. Ini untuk engkau dan untuk Allah. Wa ma dalana. Dan untuk kita apa? Mungkin bayangan kita untuk kita apa? Duit gitu ya. Enggak, ternyata Rasul bilang, walakumul jannah. Engkau dapat. Ibu-ibu ketika dibilangi surga, bayangannya apa, Bu? Engkau dapat surga, bayangannya apa? Kira-kira surga dapat 1 ton belian mana? Kalau kita dapat uang emas 1 ton dengan diimingi surga, kepingin mana? Umpamanya dapat calon mantu, mantunya itu ngasih mahar 1 ton emas, perasaan bunga-bunga hati kita dengan diimingi oleh Allah, engkau dapat surga, kira-kira berbunga mana, Bu? Jujur. Nah, ini iman ya. Jujur, alah, aku tahu yang namanya wanita emas itu pasti emas itu pasti apa? Senang, bener gak, Bu? Mas 1 ton ya resa bayangin duitnya piro gitu ya. Walaupun semua emas itu palsu kecuali emas Jawa. Kalau emas Jawa asli ya, Bu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasul mengatakan walakumul jannah, ternyata mengatakan idan ya Rasulullah la nastaqillu wa la nastaqil. Kami tidak pernah merasa apa, Bu? Murah surga itu. Dan kami tidak pernah membatalkan perjanjian ini. Ubsut yadak, serahkan tangan ya Rasul, baiat semuanya. Walaupun di antara mereka dalam realisasi akhirnya apa? Mati syahid, banyak mati syahid dan tidak mendapatkan apapun dari dunia. Tapi mereka merasa menang. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah, tenang aja, Bu. Apapun dari dunia yang hilang gara-gara kita beriman, tidak ada apa-apanya ketika kita mendapatkan surga. Benar gak, Bu? Perlu contoh sedikit ya, Bu ya. Kalau orang memiliki uang triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun, kemudian kehilangan 1 juta, 2 juta, kira-kira gimana, Bu? Orang apa-apa nih? Ya, ambil. Lombanya amir-amir di Saudi itu sekali makan itu 0,5 miliar. Biasa setengah. Kira-kira dia sering makan malam 0,5 miliar, gak ada apa-apa kan, Bu? Untuk itu, hendaklah orang beriman itu ketika melihat surga demikian besar, jangan sampai hati itu mampir di hatinya. Tapi yang namanya manusia pasti ada yang mampir ya, Bu ya. Nah, kalau mampir itu kita khawatir mengurangi kepinginnya dengan akhirat. Nanti ini, Bu. Kalau ketinggalan walimahan saudaranya dengan ketinggalan pengajian, mana yang lebih sedih? Nah, itu contohnya ya, Bu ya. Contohnya. Mau dapat hadiah tamasya ke Eropa, ya, tapi nggak datang. Ya, karena apa? Gara-gara ketinggalan pesawat karena dia ingin mengejar sholat subuh berjamaah. Kira-kira sedih nggak? Ya itu gitu. Contohnya gitu aja deh. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Nah, kalau ini sebenarnya ini sudah saya kaji di kemarin di
Rumah Sakit Karimah, tapi nggak apa-apa, ada ulang ini. Mudah-mudahan yang datang sini nggak ada yang di sana, sehingga nggak merasa bosan nggak ulang. Ya nggak direncanakan ternyata Pak Yangi sama gitu ya, nggak apa-apa. Ini ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan adanya ayat ini. Ketika kita dibimbing oleh Allah, afaman zuyyina lahu su'u amali. Ini penting banget Bu. Ayat ini berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang kita lihat ceto welo-welo di mata kita. Perhatikan Bu, tolong ayat ini dibaca dan disyukuri. Afaman zuyyina, apakah orang yang zuyyina, dihiasi-hiasi, dijadikan memandang indah, su'u amalihi, buruknya perbuatannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudhillu man yasha, menyesatkan orang yang dia kehendaki, wa yahdi man yasha, dan menunjuki orang yang dikehendaki. Fala tadhhab nafsuka, janganlah jiwamu terbawa, alaihim, atas mereka, hasarat, sedih dan menyesali. Innallaha alimum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ibu-ibu, tolong pahami ayat ini baik-baik. Di dunia sekarang Bu, sebetulnya dulu perbuatan dan keyakinan yang dilakukan orang-orang kafir itu sebetulnya sangat buruk, gak masuk akal, tapi mereka senang dan melihat itu baik. Obat kapan? Jadi jangan heran Bu, ternyata komunis itu kan buruk banget Bu. Komunis itu kata, kalau kita ingin bahagia, ingkari Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, ingkari akhirat, ingkari agama. Itu kan buruk banget ya Bu. Tapi pengikutnya banyak. Ketika pengikut banyak, dia melihat indah nggak keyakinan itu? Udah. Karl Marx, Stalin, Lenin mengatakan, aku siap membunuh 2/3 penduduk dunia, yang penting sepertiganya jadi komunis semuanya. Jadi yang disembelih mereka itu puluhan juta sampai 50 juta, 70 juta. Itu komunis seluruh dunia begitu Bu. Mereka mandang indah nggak? Mandang indah, maka istiqomah dengan kekufurannya, istiqomah tanda kutip dengan kekufurannya. Syiah yang mukul-mukul ya, memandang indah nggak? Memandang indah perbuatannya. Jadi Bu, ternyata petunjuk itu mahal. Allah mengatakan, apakah orang yang setan menghias-hiasi amalan buruknya sehingga melihat amal buruknya itu baik, seperti orang yang beriman yang melihat baik itu baik dan buruk itu buruk? Apakah orang yang melihat perbuatan baik dianggap buruk, perbuatan buruk dianggap baik? Sama dengan orang yang melihat perbuatan baik ya baik, buruk ya buruk. Sama nggak Bu? Beda. Tapi ternyata realita di lapangan banyak yang ikut buruk atau yang baik. Coy, contohnya riba itu kira-kira membawa keberkahan nggak Bu? Indonesia utangnya berapa? 3.800 triliun. Membayarnya kalau 10% berarti minimal 300 triliun. Itu cuma tuh bayar utang aja, untuk bayar bunganya 300 triliun. 300 triliun itu berarti setiap bulannya itu 25 triliun. 25 triliun itu cukup untuk membeli rumah sakit Islam yang itu jumlahnya berapa? 3 kali lipat. Itu ditawarkan katanya 300 miliar. Berarti apa? Kalau 25 triliun berarti 75 rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ternyata masih jalan terus kan riba.
Riba masih jalan. Ya. Orang-orang komunis yang kata revolusi mental dengan ngundang artis dari Korea itu kan memandang indah. Iya kan? Adi Irmando yang nyaci maki kaum muslimin tiap hari itu memandang caci makian indah. Lah, kalau gitu siapa yang ngasih petunjuk, Bu? Yang bisa ngasih petunjuk siapa? Allah. Kalau Allah menyesatkan, maka fa innallaha yudhillu yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Ya memang sudah Dia pilih kesesatan, Allah sesatkan dia. Dan alhamdulillah orang-orang beriman Allah berikan petunjuk. Wa yahdi man yasha. Di sini ibu-ibu, mohon maaf, petunjuk itu mahal. Benar ya, Bu? Saya kasih tahu nih. Saya kaget tuh ngobrolin teman-teman saya di UMS. Anak UMS jurusan tarbiyah, lah kok pindah ke agama Kristen. Kalau dulu Pondok Sobron itu jadi apa? Saya pun di Broyonto siapa ini yang nyaci setiap Islam. Dan ini anak-anak Sobron dibiayai oleh Muhammadiyah, ya? Beasiswa dari Muhammadiyah. Ternyata apa? Itu PKI. Ketika ditanya siapa idolamu, idolanya adalah Kiai Misbah. Tahu Kiai Misbah? 2 orang Kiai di Solo itu pentolan PKI. Di Solo itu Kiai, yang satunya Kiai Misbah. Nah, jadi ternyata ibu-ibu, ada orang yang disesatkan oleh Allah, walaupun dia Kiai, walaupun hafid Quran. Di Pakistan itu hafid Quran yang beli kaum muslimin. Ya. Dan coba kita lihat itu ada orang tua, mantan pimpinan organisasi Islam besar di Indonesia, usianya sudah 70 tahun, di ELC itu bila-bila PKI juga. Untuk itu kan ya Allah, mengerikan sekali. Nah, ya, partai Ponsel itu, partai Ponsel kan bangga banget itu. Tahu nggak partai Ponsel? Yang deklarasi Paris sekalian deklarasi apa? Programnya. Salah satu ada lelang perawan. Lelang perawan artinya apa? Cari perawan yang miskin-miskin, yang cantik, nanti saya dada. Dilelang tuh perawannya itu dengan kawin kontrak 500 juta, ya 1,5 miliar dikuasai. Kemudian apa? Nawari janda-janda untuk kawin kontrak. Ini belak-belakan di depan umum dan bangga dengan itu semuanya. Nah, maka kata Allah, fala tadhhab nafsuka 'alal hasarat. Sudahlah, sejak dulu kala juga gitu kan. Qabil membunuh Habil itu kan memandang indah. Iya kan? Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Maka kata Allah, udahlah jangan terlalu menyesali mereka, karena Allah yang menunjuki mereka. Ini dalam satu sisi, mari kita bahu bersyukur pada Allah. Ya, bersyukur pada Allah. Kalau iman kita diberikan petunjuk iman kepada Allah, doa terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kami rahmat dari sisi. Innaka antal wahhab. Dan dalam satu sisi, Bu, sedih itu kadang-kadang membuat kita apa? Lemah juga ya. Jadi kalau kita terlalu lihat kondisi koyok kayak gini, yang kafir kok begitu banyak koyok, kadang-kadang terbawa ya, sudahlah, jangan terbawa kesedihan. Cari. Alhamdulillah kita dapat petunjuk. Alhamdulillah kemarin hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Saya bangga dan saya meneteskan air mata ketika melihatnya berkali-kali ya. Subhanallah, luar biasa. Ya, pesan moralnya luar biasa ya. Adanya apa namanya, drama kolosal ya. Drama kolosalnya siapa? Jenderal Sudirman ya, yang ngomong ya, kepada presiden dan ngomong kepada tentaranya ya, jangan sengsarakan rakyat ya.
Jangan cari kesenangan untuk partai gitu ya. Ya mudah-mudahan yang dinasihati sadar. Mudah-mudahan sih, ya. Mudah-mudahan yang ngasih apa? Sadar, ya. Cukup menarik ya. Dimana apa namanya Jenderal Sudirman, ya, mau ditangkap berkali-kali, ya, oleh Belanda, tapi alhamdulillah selalu bisa lolos, ya. Kemudian dikhianati oleh tentaranya, ya, malah tentaranya yang menunjukkan, ya, Jenderal Sudirman malah ditembak mati, ya. Yang cukup menarik itu dikatakan oleh apa? Gatot, ya, Nurmantio mengatakan, apa sih jimatmu? Apakah jimat jenderal kok bisa selamat terus? Ya, katanya jimat tuh cici dimat mati. Apa sih yang dimat mati itu? Satu, jimatku adalah selalu menjaga wudhu. Ya, karena wala yuhabbit 'alal wudhu ilal mu'min, dan tidak menjaga wudhu kecuali orang beriman. Yang kedua, sholat tepat waktu. Kalau orang sholat tepat waktu itu dijaga oleh Allah. Sholat jamaah tepat waktu. Man sholat subha fi jama'atin fa innahu fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah. Maka orang yang kurang ajar dengan orang yang subuh berjamaah berhadapan dengan Allah. Yang ketiga, saya selalu ikhlas. Berusaha ikhlas. Ini penting, keikhlasan, sholat tepat waktu, kemudian menjaga wudhu. Masya Allah. Ya, saya ada harapan, ya, dan kita husnudzon kepada beliau, ya. Husnudzon kepada jenderal, ya. Walaupun ada analisa macam-macam, udahlah kita husnudzon. Zaman sekarang itu perlu apa? Perlu husnudzon. Ya. Mudah-mudahan, ya, ini tidak mau jadi wakil presiden kecuali dicalonkan presiden dengan orang yang soleh, gitu ya. Saya setuju aja ya kalau Gatot ini kemudian dicalonkan jadi presiden. Tapi jangan jadi wakil presiden yang sekarang itu repot itu. Kalau sampai mau dijadikan calon presidennya sekarang, rugi dia, ya, katakan ada pura-pura gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus bersyukur, Ibu, ya. Bersyukur kalau Allah ngasih petunjuk kepada kita. Bersyukur kalau kita apa? Dibimbing oleh Allah. Bersyukur kalau kita menikmati ngaji ini, ya. Bersyukur, ya, kalau kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Selanjutnya kata Allah, wallahu alladzi arsala riyaha, dan Allah zat yang arsala riyah, mengirimkan ar-riyah. Mengirimkan apa, Bu? Angin. Fatuthiru sahaba, kemudian menggerakkan sahab awan. Fasuknahu, lantas kami airi atau kami alirkan, kami hujankan, ila baladin mayyit, kepada negeri yang mati. Fa'ahyaina, maka kami hidupkan bihi dengannya al-ardha, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya. Kadzalikan nusyur, demikian kalian dibangkitkan. Kadzalikan nusyur, demikian hari kebangkitan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah bicara ini? Nah, karena sekarang ini dikuasai oleh materialis. Semua diukur dengan apa? Materi. Akhirnya sekarang ini kehidupan ateis, nggak kenal Allah, nggak percaya dengan Allah, maka nggak percaya kepada kebangkitan, kan gitu kan? Benar nggak, Bu? Kalau orang nggak percaya dengan agama, nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya surga neraka, berarti apa? Hidupnya materi, kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quranul Karim, ratusan ayat menceritakan tentang kebangkitan kita, ya, tentang kebangkitan kita, Bu. Jadi kita nanti akan dibangkitkan, maka kita semua pasti mati, pasti semua kita tinggalkan, semua kita miliki. Karena asal muasal kita itu dari surga, Bu. Dan kita selalu kembali kampungnya, ke surganya, bukan lainnya. Maka jangan terlalu sedih, Bu, kalau rumah Ibu
kurang nyaman. Ini cuma sementara aja kan? Benar nggak Bu? Iya. Kita akan kembali ke surga Bu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini Ibu mengatakan, kalau kalian ragu-ragu terhadap kebangkitan manusia dari kuburnya, kata kalian ngomong, gimana bangkit lagi? Sudah menjadi apa Bu? Tulang belulang, ya, sudah hancur. Gimana bangkit lagi? Allah kata, kalian nggak tahu nih bagaimana Allah menggerakkan angin, riyah. Dalam Quran Bu, kalau anginnya baik dengan nama riyah, tapi kalau anginnya buruk dengan menggunakan kalimat rih. Kalau rih itu apa? Yang membinasakan. Kalau riyah yang menggembirakan. Allah mengirimkan awan, mengirimkan angin. Angin itu mendorong awan. Awan itu langsung jadi hujan. Artinya Bu, bukankah kita tahu di sana banyak tanah yang gersang? Tapi ketika turun hujan tidak lama kemudian apa? Itu. Artinya ibu-ibu, semua kita yang mati, kalaupun hancur, maka ada sesuatu yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Tulang ekor kita nggak akan hancur Bu, pasti masih ada. Kata Rasulullah SAW, ajabudab. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti akan menurunkan hujan kayak air mani laki-laki. Hujan itu, itulah yang akan mengenai tulang ekor kita. Ketika kena, maka langsung terbentuk tubuh kita secara sempurna lagi. Sekejap semua akan bangun semuanya. Kadzalikan nusyur, demikian kita dibangkitkan. Ini satu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kebangkitan itu pasti dan sangat mudah bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tiada lain ciptaan kalian dan kebangkitan kalian seperti nafas yang satu. Karena sewahid, seperti satu nafas. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah. Pelajaran yang kedua, ini penting ayat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan air, menghidupkan dengan air bumi. Benar Bu? Sebetulnya dalam ayat, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Nah, ada sesuatu yang perlu. Hati kita itu bisa mati, bisa. Ibu, Allah itu menghidupkan hati yang mati. Di antara para sahabat dulunya memusuhi Islam, kayak Umar bin Khattab ya, dikasih wahyu, hatinya hidup. Maka termasuk kita Bu. Kalau hati kita terasa kering, hati kita takut sama Allah, hati kita kok rindu dengan surga, hati kita takut kepada neraka, perlu disirami Bu. Disirami air wahyu dan air iman. Maka Rasulullah SAW menamai apa Bu? Al-Quran sebagai Robiya. Robi itu musim semi. Jadi perlu kita berniat nyirami hati kita yang dengan hari akhirat, yang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Jadi itu nggak hati kita sirami Bu. Kalau kering Bu, ya kalau kering. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan kiamat. Kiamat itu harus ada nggak Bu? Logiknya Bu. Saya ingin tanya Bu, ada satu perumpamaan yang cukup menarik ingin saya sampaikan pada ibu semuanya. Ibu, kalau ada film itu ada film seri yang akan menghabisi orang-orang penjahat, tapi tiba-tiba serinya itu mati Bu, dibunuh oleh penjahat Bu. Kemudian dikatakan filmnya udah selesai. Kira-kira percaya nggak Bu? Ibu pernah nonton film nggak? Pernah nonton film? Kalau filmnya berseri, tiba-tiba nyesnya mati Bu, pahlawannya mati dan penjahatnya masih hidup, kemudian dibilang udah selesai. Kira-kira percaya nggak?
Enggak. Nah sekarang ibu-ibu, masuk akal enggak? Allah mengatakan Allah sutradara yang jadi Allah sutradara yang luar biasa. Dan Allah sangat adil, Bu. Sangat adil, raja yang benar. Dan di dunia ini, Bu, banyak orang baik nggak salah apa-apa didolimi terus, ya. Sampai wallah alam banyak yang meninggal di penjara seperti Badi, pimpinan Ikhwan Muslim di Mesir. Itu usia 98 itu ya, meninggal di penjara. Sakit tadi diobati sama mati, Bu. Mursi salahnya apa? Ya, Mandrias dulu, ya, digantung gara-gara ingin mengislamkan Turki. Jadi banyak, Bu, orang baik sejak lahir sampai mati dizalimi terus, seperti Muhammad Nasir, seperti Hamka. Apakah Hamka sudah dapat keadilan? Belum. Sebaliknya, Bu, banyak orang yang kurang ajar, mohon maaf. Sejak dewasa sampai mati ya kurang ajar terus. Enggak, kurang ajar dengan orang tuanya, kurang ajar dengan temannya, sampai mati belum dapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Benar nggak, Bu? Terus kalau dibilangi selesai hidup di dunia, nggak ada hidup lagi, masuk akal? Maka kita lihat apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat mulai 115, 116, 117 dalam surat Al-Mu'minun. Mari kita baca. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka? Ya. Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha? 115 ya, surat Al-Mu'minun. Apa hasibtum? Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian di dunia ini main-main? Enggak ada perhitungan apapun. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan lagi. Mungkin enggak, Bu? Apakah kalian menyangka mati begitu aja selesai, enggak balik kepada Allah? Fata'alallahul malikul haq. Berarti kan, Bu, fata'alallah, maha tinggi Allah, al-malikul haq, raja yang benar. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah, Rabbul arsyil karim, Rabb arsy yang mulia. Allah katakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, la burhana lahu bih, tidak ada alasan baginya apapun, fa innama hisabu 'inda rabbi, perhitungan dia di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung orang-orang kafir. Orang beriman, walaupun kalian itu beriman, tapi juga masih banyak salah juga. Ya. Kalau sholat ya masih banyak lamunnya. Kalaupun ngaji banyak gak mudengnya. Wa qur rabbirham, maka untuk itu apa? Katakan Rabbirfir. Wa qur rabbirfir wa, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin, dan sebaik-baik yang menyayangi. Ibu-ibu, saya tanya, Bu, kalau ada sebuah perusahaan ngomong, direkturnya ngomong, nanti di akhir tahun ada evaluasi total, siapa yang rajin dapat bonus dan apresiasi, hadiah besar, dan yang teledor dapat sanksi. Bisa sanksinya dikeluarkan dari perusahaan. Di akhir tahun ditunggu-tunggu, ternyata semuanya dikasih hadiah. Kira-kira ada yang mana nggak, Bu? Yang teledor, yang rusak tetap dikasih hadiah. Yang lainnya mau nggak? Nggak adil namanya. Atau kemudian nggak dikasih sama sekali semuanya. Bermasalah nggak? Bermasalah. Ini namanya apa?
nggak adil, nggak bijak. Nah, kalau manusia saja mengatakan bahwa yang baik yang buruk kok disamakan itu tidak benar, apalagi Allah. Allah kata raja yang benar. Allah ngiming-ngiming surga, Allah ngancam dengan neraka. Ya nggak mungkin dong. Maka kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menyamakan orang yang durjana dengan orang Islam? Afanaj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menyamakan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang durjana? Ya nggak samakan, Bu. Nah, di sini sebetulnya saya ingin ingatkan ke Bu, mari kita yakin dengan hari kebangkitan. Dan kita bangkit sebagaimana kebiasaan kita. Dan kita bangkit ketika pas seperti kita meninggal. Jadi kalau kita meninggal dalam kondisi soleh, bangkitnya soleh. Tapi kalau meninggal dalam kondisi main HP, maka ketika dia jatuh HP. Iya. Ada orang yang mau mati, dan kematian seseorang biasanya seperti kebiasaannya. Maka di Arab tuh banyak cerita. Mau mati suruh la ilallah malah nyanyi. Iya. Suruh apa namanya? Suruh baca qul la ilallah, mana gaplenya malah gitu. Enggak bisa mengucapkan la ilallah Muhammad Rasulullah. Dan ternyata 70% orang yang meninggal dunia banyak yang enggak bisa ditalkinkan la ilallah Muhammad Rasulullah. Dari sini Ibu, mari kita yakini kebenaran Allah. Mari kita yakini akan kembali kepada Allah. Dari situlah insya Allah, mudah-mudahan Allah menghiasi perbuatan baik itu, mata kita baik. Jangan dibalik. Setan yang membuat orang perbuatan buruk dilihat dan begitu banyaknya. Mohon maaf, tadi saya katakan tadi, bayangkan sekolahnya di Muhammadiyah, Fakultas Tarbiyah, dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Lah kok kemudian mengikuti Karl Marx dan Lenin? Ya, kemarin itu mau bikin film baru, menampilkan film baru, ya. Karena ketika PSPI itu ada penuh dengan kedustaan, maka bikin film baru, film PKI. Bahkan, mohon maaf, ada teman saya dosen, lulusan Murki, SMP-nya, dia doktor dari UNS, menjadi penasehat pembina aliran kepercayaan kebatinan wilayah Jawa Tengah. Ketika disuruh keluar nggak mau, lebih baik keluar dari UMS daripada keluar dari kebatinan. Dan ngomong, anak saya, istri saya semua udah ikut. Apa nggak keluar kita? Keluar nggak Bu? Keluar kita benar. Artinya ibu, iman itu mahal. Iman itu mahal. Karena banyak orang ngerti-ngerti ke komunis, ngerti-ngerti ke musodik, ngerti-ngerti kepada kesesatan-kesesatan, ngerti-ngerti kepada ISIS. Untuk itu ngaji ini untuk memelihara keimanan kita, supaya kita tetap lurus. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kata alikan nusyur. Iya. Demikianlah ibang. Nah, karena dibangkitkan itu sesuai dengan kondisi kita di dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian saya bacakan di awal ayatnya dan nanti akan kita bahas pada pekan yang lalu, pekan yang akan datang. Maka yuridul izzah, siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Semua akan hancur, yang punya surga dan neraka Allah, dunia habis. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat yang baik. Kalimat yang baik naik kepada Allah. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal soleh mengangkat kalimat yang baik sampai kepada Allah. Walladzina yamkuruna sayyi'at, adapun orang-orang yang membuat makar yang buruk, lahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang keras, wa makru ulaika huwa yabur, dan makar mereka itulah yang akan binasa. Mohon maaf, terakhir kali saya katakan Ibu, ini penting ya. Tadi diterangkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Untuk itu adalah kita kembali Allah dengan kemuliaan. Dan kemuliaan adalah
di tangan Allah. Orang yang ingin mulia, orang yang ingin eksis hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kalimatnya harus baik, diangkat kalimat yang baik itu dengan segala bentuk amal soleh. Saya kira demikian. Sudah terlalu siang dan sudah jam 9 lebih. Saya kira cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dari Ustaz Muinuddin Al-Basri. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang tadi yang sudah di